Bab 235, Restoran Gerawai. Pak Agam, wanita gila itu tidak membuatmu marah, kan? Dennis dan Charlie mengikuti wanita itu dari belakang dan ketika turun, mereka melihat Leile mempermalukan Agam di pintu masuk lift, jadi mereka buru-buru menghampiri. Leile telah pergi lebih dahulu. Kalau tidak, dia barangkali akan mengetahui fakta bahwa bos besar yang selama ini dia pikirkan sebenarnya adalah saudara iparnya sendiri. Saudara ipar yang selalu dia pandang rendah. Pasti ekspresinya akan luar biasa terkejut kalau benar terjadi. Agam menggelengkan kepalanya membalas pertanyaan tersebut. Dia teringat sesuatu dan kemudian bertanya, apa ada orang lain dari keluarga Pambudi yang datang baru-baru ini selain Leile? Apa yang kamu maksud adalah Nona Citra? Tanya Dennis hati-hati. Agam mengernyitkan alisnya. Tentu saja bukan. Dennis punya segudang pengalaman, sehingga wajar kalau dia bisa melihat perasaan Agam yang kacau balau. Nona Citra pernah datang ke sini satu kali dan itu masih soal tambang emas. Sahut Dennis tertawa. Dia masih datang. Kenapa dia gigih sekali? Gumam Agam. Keningnya mengernyit bingung. Citra adalah seorang pebisnis. Pebisnis yang sangat cerdas. Tambang emas sangat menguntungkan dari segi keuangan dan tentu saja setara dengan kesulitan untuk memenangkannya. Dengan temperamen yang dimiliki, Citra biasanya tidak akan mengerahkan terlalu banyak energi untuk kerjasama yang sukar direalisasikan. Ya, aku juga menanyakan hal yang sama dari sisiku. Tetapi Nona Citra tidak mau bicara lebih banyak. Semalam juga ada seseorang dari keluarga Pambudi bernama Adi Buwono. Kamu mengenalnya? Pak Agam. Ya, aku punya masalah dengannya. Jawab Agam ringan. Bukan omong kosong, ucapan barusan begitu telak. Tubuh Dennis gemetaran. Diam-diam dia menyeka keringat dingin. Untung saja dia menghentikan dan tidak terlalu menanggapi pria bernama Adi tersebut. Keluarga Pambudi telah mengirim beberapa orang junior kemari satu persatu. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Gumam Agam. Keningnya mengernyit. Pak Agam, apa perlu kuperiksa soal hal ini? Ya, periksalah. Segera beritahu aku begitu ada kabar. Meskipun Agam dan Citra telah bercerai, ikatan emosional keduanya sangat dalam. Jika Citra mengalami permasalahan tetapi Agam mengabaikannya, pria itu tidak akan memaafkan dirinya sendiri setelahnya. Sore harinya, Agam meninjau kembali rencananya bersama Dennis dan Charlie. Setelah memastikan bahwa rencana tersebut bisa dilaksanakan, Agam meminta mereka untuk melanjutkannya. Musim gugur makin dekat dan langit menggelap makin cepat. Belum juga pukul 6 sore. Di luar sana warna langit sudah kelabu. Dennis dan Charlie ingin mengundang Agam makan malam. Agam baru saja mau menyetujuinya sebelum akhirnya Michelle menghubungi dan mengingatkan soal perjamuan malam ini. Pak Agam, apa kamu akan pergi ke restoran Gerawai malam ini? Tanya Dennis terkejut. Ada apa memangnya? Apa aku tidak boleh pergi? Agam membalas dengan tanya. Bukan begitu. Aku hanya tidak menyangka dengan status dan kekuatanmu. Kamu sungguh akan berpartisipasi dalam acara anak muda semacam ini. Dennis tertawa hamba. Restoran Gerawai adalah semacam tempat untuk meraih kesempatan sekali seumur hidup bagi orang lain. Namun bagi Agam, sebetulnya dia tidak perlu berpartisipasi di tempat semacam itu mendapatkannya. Bagaimanapun juga, Agam sudah menjadi seorang bos di antara para bos. Sementara perjamuan yang diselenggarakan oleh sekelompok keturunan keluarga kaya itu tak ubahnya adalah rumah bermain. Pergi ke sana hanya akan membuang-buang waktu. Kudengar acara malam ini diselenggarakan oleh Jordan Effendi. Pak Agam, kamu pergi ke sana bukan untuknya, kan? Charlie yang lebih dewasa dan cakap di antara mereka bertiga bisa melihat niat Agam sekilas dari sorot mata pria tersebut. Agam tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Dia hanya mengangguk sebelum tersenyum kecil. Keluarga Effendi sudah berulang kali menyiksaku. Bukankah terlalu memalukan kalau aku tidak melawan? Pak Agam, kalau kamu benar-benar pergi kali ini, berhati-hatilah. Jordan itu orangnya cukup cakap. Dia dipanggil Kevin Effendi kecil. Orang yang tangguh dan bengis. Setelah jeda di antara obrolan mereka, Charlie tertawa kembali. Ya, entah seberapa bagus Jordan, dia tidak sebanding denganmu, Pak Agam. Omong-omong, bos besar restoran Gerawai adalah sahabat baikku. Pada awalnya,
Dia juga menerima bantuan dari Ketua Suandi sampai dia ada di titik sekarang ini. Kalau kamu butuh sesuatu, sahabatku itu pasti akan membantumu. Agam berterima kasih kepada Charlie atas perhatiannya. Lantas dia segera menuju ke restoran Gerawai. Restoran Gerawai. Ada beberapa hotel pribadi terbesar di wilayah timur. Dalam hal pelayanan dan skala hotel, restoran Gerawai jelas masuk ke dalam 3 besar di antaranya. 1 kilometer dari restoran Gerawai, di kejauhan Agam melihat sebuah bangunan besar berjejer di tengah. Seluruh gedung memancarkan kemewahan dan keanggunan, sehingga orang biasa tentu tidak berani mendekatinya. Di depan pintu masuk hotel, banyak sekali mobil mewah yang terparkir rapi. Apa itu Maserati? Porsche. Di sini mobil-mobil tersebut tak ubahnya truk sampah. Setiap mobil mewah yang ada di sini adalah pesanan khusus edisi terbatas yang menunjukkan kekayaan seseorang secara terang-terangan. Nilainya kemungkinan tidak kurang dari 20 miliar. Anak muda, apa kamu bekerja sebagai pelayan di restoran Gerawai? Gajinya pasti tidak sedikit, kan? Berperilaku baiklah. Kalau kamu bisa menjilat beberapa keturunan keluarga kaya, kamu akan makmur. Ujar sopir taksi yang ditumpangi Agam ketika menepikan mobil ke pinggir jalan. Agam tampak pasrah. Apa wajahnya ini terlihat seperti pelayan dan satpam? Setelah beberapa saat menunggu di pinggir jalan, Ferrari merah yang dikendarai Michelle mendekat ke arahnya. Di mana Paman Charlie? Tanya Michelle seraya melepas kacamata hitamnya. Kenapa kamu mencarinya? Duh, dasar bodoh. Dengan bantuannya kamu bisa mengenal lebih banyak orang di sini. Itu tidak perlu. Agam menanggapi dengan enteng. Dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang layak untuk membantunya. Bahkan untuk sekadar berkenalan dengannya saja, para keturunan keluarga kaya itu juga sebenarnya tidak layak. Kamu yakin tidak perlu dibantu? Tanya Michelle. Matanya memancarkan keraguan. Apa sungguh tidak perlu atau tidak ada orang yang mau mendukungnya soal ini? Michelle yakin jawabannya lebih condong ke pilihan kedua. Entah seberapa bodohnya Agam, mustahil dia melewatkan kesempatan bagus untuk menambah relasi semacam ini. Dia tidak mengajak Charlie. Barangkali Agam tidak bisa mengajaknya. Mungkin kemarin Charlie begitu sopan kepada Agam karena wajah Paman Jamal. Kenyataannya, Charlie membenci pria itu. Kalau tidak, kenapa dia tidak datang? Kan? Memikirkan hal tersebut, Michelle mempertanyakan identitas dan kemampuan Agam. 2 orang pria berbaju hitam memeriksa undangan di depan pintu masuk. Michelle telah mempersiapkan sebelumnya dan keduanya bisa masuk dengan mudah. Restoran Gerawai tampak sangat mewah di luar, apalagi di dalamnya. Karpet merah, lampu kristal, aroma sampahnya, dan bunga-bungaan yang menggantung di udara. Beberapa pemuda tampak berlalu lalang. Nama keluarga di belakang mereka menguasai lebih dari separuh perekonomian di wilayah timur. Selain itu, banyak wanita kelas atas di sini. Dengan penampilan dan sosok yang luar biasa, mereka berkeliaran di antara anak-anak muda ini, menjadi pemanis perjamuan yang berlangsung. Masih ada waktu lebih dari setengah jam sebelum perjamuan resmi dimulai. Di lantai 2 ada ruang permainan. Apa kamu ingin bermain dahulu? Tanya Michelle. Meskipun agak mengenakan pakaian yang terlalu biasa dan agak memalukan untuk berada di dekatnya, tetapi Agam kesini dibawa olehnya. Selain itu, Michelle ingin melihat bagaimana reaksi Agam untuk menilai apakah pria ini layak untuk diinvestasikan. Sebenarnya Agam tidak suka acara-acara semacam ini dan dia khawatir tidak tahu bagaimana cara menghabiskan waktu. Ketika mendengar bahwa ada ruang permainan untuk bermain, tentu saja dia tidak akan menolak. Lantai 2. Ada bermacam-macam mesin slot, kartu meja, dan sebagainya di lobi ruang permainan. Michelle membeli 200.000 chip dan menggunakan 100.000 untuk dirinya bermain. Michelle tidak terlalu paham dengan permainan kartu. Dia bermain beberapa kali dan kehilangan semua chip yang dimilikinya. Kenapa kamu tidak bermain? Michelle melihat banyak chip dalam genggaman tangan Agam. Aku yang mengundangmu kali ini dan kamu tidak perlu mengeluarkan uang, katanya dengan tatapan terganggu. Ini bukan soal uang. Aku khawatir kalau aku bermain, semua orang akan kalah. Itu membosankan, sahut Agam enteng. Michelle, kenapa kamu membawanya ke sini? Kamu tidak takut akan dipermalukan?
Friska yang berdandan cantik dan mewah malam ini tengah berjalan ke arah mereka dengan seorang pria tampan di lengannya. Rasmono. Melihat pria di samping Friska, Michelle tidak bisa untuk tidak tertegun. Keluarga Anderson. Salah satu dari 8 klan kecil di wilayah timur. Dalam segi latar belakang dan kekayaan, keluarga itu hampir setara dengan keluarga Wijaya. Sebagai pemimpin generasi baru keluarga Anderson, Rasmono telah dikukuhkan sebagai calon kepala keluarga. Apabila kepala keluarga saat ini pensiun dalam 2 tahun, dia akan resmi menjadi kepala keluarga Anderson. Bab 236, untuk menang darimu, satu saja cukup. Michelle, aku punya kabar baik untukmu. Rasmono dan aku sudah resmi bersama. Ujar Friska dengan mesra seraya memeluk Rasmono. Wah, selamat. Ya, Rasmono. Kita adalah teman lama. Aku tidak akan bicara omong kosong. Tetapi kalau kamu berani mengecewakan Friska, aku tidak akan memaafkanmu. Goda Michelle dengan senyum yang dibuat-buat. Rasmono berwajah tampan dan berasal dari keluarga berkecukupan. Seorang pangeran menawan bagi gadis-gadis kaya raya. Apalagi dia merupakan calon kepala keluarga Anderson. Di masa depan dia pasti akan menjadi tokoh hebat di wilayah timur. Jika Michelle harus memilih seseorang untuk dinikahi, dia pasti akan memilih Rasmono. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pria incarannya akan diambil oleh orang lain. Orang lain itu adalah gadis baik. Sayangnya, dalam hal penampilan dan sikap dia masih jauh lebih rendah di bawah Michelle. Sebetulnya, yang membuat Michelle makin tidak terima adalah karena sahabatnya berhasil menemukan pria yang baik, sementara dia menemukan pria aneh. Rasmono yang berdiri di samping Friska tampak luar biasa tampan, berbakat, dan sopan. Sementara Agam, dia benar-benar bukan apa-apa selain pembual. Michelle merasa geram sampai ingin meninggalkan wajahnya saking malunya. Kudengar dari Friska, baru-baru ini pamanmu memperkenalkan seorang pacar kepadamu. Mungkinkah pria di sampingmu ini? Tanya Rasmono. Tatapannya tertuju pada Agam. Bukan. Dia hanya teman biasa. Sahut Michelle dengan senyum canggung. Temanmu sangat menarik. Michelle. Bung, tadi ku dengar. Alasanmu tidak bermain adalah karena takut orang lain akan kalah. Bukan? Baru kali ini aku mendengar alasan semacam itu. Aku pemain yang buruk, keras kepala dan gigih. Karena tadi kamu berkata sesuatu yang cukup berani dan aku mendengarnya. Aku ingin membuktikannya. Senyum penuh provokasi terulas di wajah Rasmono. Wah, kusarankan kamu tidak melakukannya. Kalau tidak kamu akan kalah telak melawanku. Agam dengan ramah mengingatkan. Michelle, orang ini benar-benar yang terbaik. Dia berani membual di depan pacarku dan tidak takut menjulurkan lidahnya. Bagaimana bisa kamu bergaul dengan orang seperti ini? Atau apa kamu benar-benar menyukainya? Canda Friska. Ada sedikit rasa bangga yang tersirat di matanya karena tahu dia berada di atas Michelle. Meskipun keduanya berteman baik, mereka selalu bersaing satu sama lain. Dahulu, Friska iri pada kecantikan dan latar belakang keluarga yang dimiliki Michelle. Kini waktunya Michelle yang iri padanya. Friska, jangan bicara omong kosong. Aku benar-benar tidak mengenalnya dengan baik. Michelle tampak malu menerima segala jenis tatapan dari orang-orang sekitarnya. Dia berharap bisa menemukan tempat untuk kabur. Dia sungguh menyesali keputusannya membawa Agam ke sini. Jika dia tahu pria ini sangat memalukan, seharusnya dia tidak membawanya. Tidak masalah menang atau kalah. Yang terpenting adalah bersenang-senang. Selain itu, kupikir dengan keuanganku, aku masih mampu menanggung kerugian. Rasmono membenarkan kemeja yang dikenakannya. Dibuat oleh seorang penjahit tangan Irusha dengan harga lebih dari 30 juta. Semuanya buatan tangan tanpa terkecuali. Secara tidak langsung berkata, ayo, pamerkan harga diri dan seleramu. Agam mengangguk pasrah. Yang penting dia sudah mengingatkan. Rasmono sangat kukuh untuk menghabiskan uang cuma-cuma kepadanya. Jadi dengan berat hati Agam harus menerimanya. Kita akan bermain apa? Mari kita bermain dadu itu. Dadu. Haha, kalau begitu chipmu tidak cukup. Rasmono tersenyum dan berpura-pura baik di depan Agam. Apa kamu ingin aku meminjamkanmu beberapa chip? Tidak perlu dikembalikan, kok.
Tidak perlu dikembalikan. Bung, kamu dapat pekerjaan yang bagus. Tuan Rasmono selalu murah hati. Uang yang diberikan kepadamu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh dari bekerja paruh waktu seumur hidup. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada Tuan Rasmono? Gelak tawa penuh ejekan terdengar dari arah samping. Para keturunan keluarga kaya ini mengira Agam adalah orang biasa yang tidak dikenal sebab dia berpakaian santai. Lagi pula, siapa yang tidak berusaha keras untuk menunjukkan siapa diri mereka saat datang ke acara penting semacam ini? Hanya mereka yang memiliki status tersendiri, kekuatan luar biasa, dan fisik dewasa yang tidak memedulikan hal-hal seperti ini dan berdandan santai. Namun, dari percakapan barusan, Michelle tahu kalau Agam bukanlah seorang master. Dia berpakaian sangat santai. Pasti karena dia miskin dan tidak punya uang untuk membeli pakaian yang bagus. Hampir semua yang ada di sini terlahir dengan sendok emas di mulut mereka. Mereka bahkan punya uang yang tak ada habisnya sejak kecil. Mereka bisa menghabiskan ratusan miliar untuk kegiatan apapun. Ya, mereka benar-benar keturunan keluarga kaya wilayah timur. Oleh sebab itu, mereka tidak memperlakukan Agam dengan baik. Dari awal sampai akhir, Agam dipandang rendah, bahkan menjadikannya sebagai hiburan. Agam menanggapi ejekan orang-orang ini sebagai angin lalu, tidak perlu ambil pusing. Dia mulai mengeluarkan chip miliknya. Untuk menang melawanmu, satu saja sudah cukup, ujarnya. Adegan itu berlangsung dengan tenang. Siapa sangka pria aneh yang begitu lemah dan berani memprovokasi Rasmono di depan umum ini berani mati. Friska meminta pelayan mengatur meja untuk mereka bermain. Para keturunan keluarga kaya ini berkerumun mengelilingi. Michelle memanfaatkan kekacauan untuk menarik Agam. Mata indahnya menatap pria itu. Apa kamu melakukan ini untuk mempermalukanku? Agam, kumohon jangan membuat masalah untukku lagi. Oke? Aku membawamu ke sini supaya kamu bisa melihat dunia dan mengenal lebih banyak orang. Bukan untuk menjadi badut. Apa menurutmu aku akan kalah? Tanya Agam dengan senyum yang tersungging di bibirnya. Rasmono dibesarkan sebagai seorang calon kepala keluarga. Dia pandai menulis dan seni bela diri, bahkan di meja judi. Bagaimana bisa kamu menandinginya? Tandas Michelle penuh penekanan pada setiap kata. Agam tidak membantah ucapan wanita itu, alih-alih hanya tersenyum. Oke, karena kamu pikir aku akan kalah, kamu bisa menyuruhnya untuk menang nanti. Dengan cara ini, kamu tidak akan rugi meskipun aku kalah. Hanya saja kamu tetap harus siap kehilangan uang. Karena kamu sudah memikirkannya, maka aku tidak akan memujukmu lagi. Kalau kamu kehilangan semua uangmu nanti, jangan minta aku untuk meminjamkanmu. Aku tidak sanggup kehilangan orang itu. Michelle mengibaskan rambutnya dan pergi dari sana dengan wajah tertekuk. Pelayan datang tidak lama kemudian dan mulai mengatur meja agar Agam bisa duduk untuk bermain. Kamu paham aturan main dadu, kan? Tebak nilainya. Siapapun yang menebaknya dengan benar akan menang. Rasmono memainkan kartu chip di tangannya. Kamu hanya punya satu chip. Bagaimana kamu akan memainkannya? Ledeknya. Sudahlah, main saja. Agam menyebarkan chipnya dan berkata kepada bandar permainan. Waktunya mulai. Sang bandar mengabaikan Agam dan memilih untuk menatap Rasmono dengan senyum sopan. Rasmono sangat puas dengan sikap pria itu. Dia mengangkat dagunya sedikit. Mulailah mengocok dadu, ujarnya. Sang bandar mengocok cangkir dadu. Dadu bertabrakan satu sama lain dengan suara berderak yang membuat orang ikut gelisah. Rasmono meletakkan wajahnya di atas kedua tangan, memejamkan mata dan mulai mendengarkan suara dadu dengan saksama. Mencoba menilai kemungkinan besar dan kecilnya. Itu adalah profesionalisme. Keturunan keluarga kaya dipenuhi dengan hal yang bisa dikagumi. Di sisi lain, Agam seperti orang luah, dengan wajah yang tampak melas sambil menyalakan rokok. Bandar itu menepuk-nepuk cangkir dadu dan berkata, satu orang menebak nilai besar dan yang lain menebak nilai kecil. Kalau kalian menebak nilai yang sama, pihak yang menebak nilai paling mendekati adalah pemenangnya. Rasmono membuka matanya. 27 poin. Nilai terbesar. Jawabnya penuh percaya diri. Setelah Rasmono mengatakannya, semua orang kini menatap ke arah Agam. Agam mengembuskan kepulan asap dari mulutnya dan menjawab enteng. 9 poin.
Tak kecil. 9 poin. Ada 5 dadu di dalam cangkir itu dan si bodoh ini menebak 9 poin. Aku pikir dia sama sekali tidak tahu cara bermain dadu. Dia masih berpura-pura menjadi orang kelas atas. Sungguh konyol sekali. Para keturunan keluarga kaya tampak mengejek Agam. Semua orang berpikir bahwa Agam ingin sekali berbaur dengan mereka. Jadi dia sengaja berpura-pura pandai dalam permainan ini. Hasilnya, permainan pertama sudah terungkap. Michelle tampak kecewa. Dia masih punya secercah harapan pada Agam. Berpikir bahwa barangkali pria itu menyembunyikan kemampuannya seperti kejadian kemarin. Sayangnya, Agam malah menebak 9 poin. Benar-benar memperlihatkan kebodohan dan kenaifannya. Bahkan sang bandar tampak sedikit tidak percaya dan bertanya memastikan. Apa kamu menebak pada 9 poin atau 19 poin? Bab 237. Kehilangan seluruh bisnis keluarga. Aku sangat terpesona. Mungkinkah titik sekecil itu keluar? Coba tebak. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak sialan ini? Sungguh tidak masuk akal. Semua keturunan keluarga kaya itu tampak terkejut. Namun, mereka tidak mengubah pikiran mereka tentang Agam. Dari sudut pandang mereka, meskipun Agam lebih beruntung, mereka yakin dia pasti akan kalah di pertandingan berikutnya. Rasmono mengernyitkan kening, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Pertandingan ini sendiri adalah pertaruhan. Meskipun dirinya adalah dewa penjudi, ada kalanya dia gagal. Apakah aku memenangkan ronde ini? Tanya Agam sambil tersenyum. Kamu menang. Bandar itu berucap tanpa dah. Agam menggelindingkan kepingan koin miliknya. Lanjutkan. Rasmono mengejeknya. Dengan modal 1 keping, begitu kamu sungguh-sungguh berpikir bisa merebut semua uang di tanganku. Itu bukan di tanganmu, tapi di tangan seluruh keluarga Anderson. Kata Agam dengan acuh tak acuh. Provokasi. Sebuah provokasi besar jika dia bercita-cita ingin membuat keluarga Anderson bangkrut hanya dengan satu alat tawar-menawar. Kamu pikir kamu adalah dewa penjudi setelah memenangkan permainan. Lucu sekali. Bersiaplah. Kamu akan kehilangan kekayaanmu setelah kukalahkan. Jangan bodoh. Orang miskin tetaplah miskin. Polanya terlalu kecil. Memangnya kenapa kalau cuma memenangkan 1 pertandingan? Apa kamu bisa menang terus? Keturunan keluarga kaya di sekitarnya mencibir. Misha menggelengkan kepalanya. Terlalu arogan. Kalaupun Agam jago melempar dadu, dia seharusnya tidak terlalu sombong. Bagaimana jika dia kalah? Bagaimana jika hidupnya berakhir? Pola itu terlalu kecil. Hanya saja orang-orang itu tidak tahu kalau Agam tidak mungkin kalah. Selain itu, dalam hal kekuatan dan kekuasaan, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Agam. Terus terang, merupakan suatu kehormatan besar bagi Agam untuk duduk dan bermain bersama mereka. Jika para tetua di keluarga mereka mengetahuinya, mereka pasti akan terharu hingga menangis. Rasmono menekan 2 keping menggunakan jari-jarinya sambil berkata kepada seorang bandar. Karena orang ini sangat ingin bermain, mari kita lanjut bersenang-senang. Di pertandingan kedua, bandar menjatuhkan trik dadu. Rasmono berpikir sejenak, lalu berkata kepada Agam. Ku beri kamu kesempatan, biar kamu yang duluan. Agam melirik dadu sembari bergumam. 26 poin. Besar. Kebetulan, aku juga bermain di angka besar, tetapi aku menggunakan 24 poin. Rasmono tersenyum penuh percaya diri dan berkata lagi. Kenapa kamu tidak ubah saja menjadi 24 poin? Supaya kamu bisa main 2 putaran lagi. Tidak perlu. Lanjutkan saja. Pinta Agam kepada bandar. Tuan Rasmono begitu baik kepadamu dan memberikan saran. Kamu malah bersikeras dengan idemu sendiri. Dasar keras kepala. Dia bukan keras kepala atau idiot. Siapapun yang punya otak tahu bagaimana caranya memilih. Friska berucap dengan nada merendahkan. Sayang, mari kita akhiri dengan cepat. Bermain-main dengan orang bodoh seperti ini benar-benar menurunkan harga diri kita. Istriku yang baik, aku janji permainan ini akan segera berakhir. Rasmono tersenyum, lalu meminta bandar untuk melakukan trik. 26 poin. Besar. Ketika bandar melaporkan nomor tersebut, dia langsung terkejut dengan hasilnya. Rasmono, Friska dan yang lainnya tampak tercengang,
seperti melihat hantu. Sial, aku menebaknya dengan benar lagi. Aku bahkan bisa menebak angkanya dengan tepat. Aku sangat beruntung. Sialan, aku tidak menduga pecundang malang ini cukup beruntung. Tapi cepat atau lambat keberuntungannya akan habis. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan nanti. Mereka tidak percaya Agam memiliki kekuatan atau hal-hal ajaib semacam itu. Mereka hanya mengira dia agak beruntung. Tuan Rasmono. Si bandar tidak tahu harus memasang ekspresi apa. Dia telah berkecimpung di industri ini selama beberapa dekade dan belum pernah melihat orang bermain dadu. Dan kemungkinan berhasil menebak angka yang benar 2 kali berturut-turut terlalu rendah. Lihat apa yang aku lakukan. Bisnis keluargaku sangat besar. Apa kamu takut kehilangan semuanya? Teruslah bermain. Rasmono berkata dengan hampa. Meskipun dia sangat tertekan, dia tidak mampu mengungkapkannya secara gamblang. Jika ketahuan, ini semua akan memengaruhi reputasinya. Aku menyarankan kamu untuk berhenti secepat mungkin. Kalau kamu sampai kalah di pertandingan dalam waktu setengah menit, hanya butuh kurang dari 1 jam untuk benar-benar kehilangan seluruh kekayaan keluargamu. Agam dengan ramah menasihati. Kamu benar-benar serakah. Bagaimana kalau kamu yang kehilangan semuanya? Takutnya justru riwayatmu yang tamat lebih dulu. Rasmono tersenyum dingin dan melirik ke arah bandar itu. Pertandingan ketiga. Rasmono merenung selama sekitar 10 detik sebelum berkata, 21 poin. Besar. Agam tersenyum. 12 poin. Kecil. Buka. 12 poin. Kecil. Suara bandar itu terdengar gemetaran. Rasmono menggebrak meja sambil berdiri, menatap dadu di hadapannya, menghitung angka berulang-ulang. Matanya memerah. Keadaan mendadak hening. Sekelompok orang yang mengolok-olok Agam semuanya terdiam. 2 kali menjawab benar hanyalah keberuntungan. Bagaimana dengan ketiga kalinya? Semua orang bertanya-tanya apakah Agam curang. Tapi ini adalah tempat mereka. Seharusnya merekalah yang mengetahui kecurangan, bukan Agam si pecundang yang malang. Kenapa? Kamu sudah menyerah dan ingin berhenti bermain? Tanya Agam dengan senyum main-main. Hehe, sudah pasti aku main. Mustahil menyerah begitu saja. Kalau kulihat-lihat lagi, kamu sanggup memenangkan beberapa ronde berturut-turut. Rasmono mengulum senyum, duduk perlahan, lalu menggertakkan giginya kepada Bandar dan berkata, lanjut. Bandar itu bisa melihat bahwa Rasmono sedang merasa di atas angin. Tetapi sebagai pekerja paruh waktu, dia tidak memenuhi syarat untuk berkomentar banyak. Bandar mengumumkan, 17 poin. Besar. Agak menang. Bandar mengumumkan, 6 poin. Kecil. Agak menang. Bandar mengumumkan, 12 poin. Kecil. Agak menang. Yang terjadi kemudian adalah pembantaian. Setiap pertandingan dibuka, Agam yang menang. Bahkan sebelum tutupnya dibuka, Bandar sudah tahu apa poinnya. Benar-benar mengikuti prediksi Agam. Seolah-olah dia mengucapkan nomor berapapun yang Agam tuju. Setelah bermain lebih dari setengah jam, Agam terus menggandakan dari 1 keping menjadi menempati setengah meja. Keping yang ditumpuk sekarang setinggi setengah meter. Jika digabungkan, ada 400 atau 600 miliar. 22 poin. Besar. Segera setelah Bandar meletakkannya, Agam melaporkan nomor, kemudian mengeluarkan semua keping di depannya. Melihat ini, mereka yang mengaku sebagai keturunan keluarga kaya, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun 2 atau 300 juta pejantan tangguh dikumpulkan sekaligus, mereka tidak bisa sepercaya diri itu. Michelle mencoba beberapa kali untuk membujuk Agam agar merelakannya. Lagi pula, jika dia kehilangan keberaniannya, bukankah itu sama saja dengan membuang-buang ratusan juta yang dia peroleh? Rasmono melihat Agam bangkit keberaniannya. Matanya membara karena emosi. Dia terpaksa mengimbangi Agam. Sayang, tenang saja. Tenangkan pikiranmu. Friska meraih lengan Rasmono dan berkata. Melihat Rasmono kehilangan uang satu persatu, Friska diam-diam juga merasa tertekan. Setelah dia menikah dengan Rasmono, uang seluruhnya menjadi miliknya. Rasmono kehilangan uang, berarti dia juga kehilangan uang. Belum lagi kalah dari Agam.
Kamu tahu apa? Sebaiknya tutup mulutmu. Rasmono tampak makin murka. Ratusan juta. Kalah dari seorang pecundang dengan sia-sia. Jika dia berhenti, bukankah dia akan lari dari masalah? Mungkinkah seorang Rasmono, calon kepala keluarga Anderson, takut pada orang yang tidak berdaya? Tentu saja, dia bukan orang yang sepenuhnya irasional. Sejauh ini, Agam telah mengalahkannya. Meskipun kamu kehilangan banyak uang sekaligus, kamu juga memiliki kesempatan untuk memenangkan kembali semua kekalahan sebelumnya. Dengan pemikiran ini, Rasmono terus bermain. Buka, 19 angka. Besar. Agam menang. Bandar mengumumkan nomornya. Dalam sekejap keadaan menjadi sunyi senyap. Kekalahan telak lagi. Rasmono tidak tahu berapa banyak kerugian yang dia terima dari kekalahan. Setiap kerugian berarti kehilangan uang 2 kali lipat lebih banyak. Kehilangan 1 triliun kali ini, kemudian 2 triliun di waktu berikutnya. Setelah 10 pertandingan lagi, Rasmono benar-benar bisa kehilangan kekayaannya. Bab 238. Bertaruh lebih besar. Menang lagi. Aku bahkan tidak ingin menang lagi. Dengan banyaknya kepingan seperti ini, mejanya jadi sulit diatur. Keluh Agam kesusahan. Setelah mendengar hal tersebut, jangankan generasi kedua yang kaya raya, bahkan para bandar pun mau mengalah dan tunduk padanya. Terlalu murah dan mudah. Dengan uang sebanyak ini, apapun mudah. Mendengar keluhan Agam, Rasmono hampir tersendak. Emosinya membuncah. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Sembur Rasmono dengan wajah gelap. Tuan Rasmono, sepertinya uang di kartumu tidak cukup. Pelayan itu berkata dengan canggung sambil memegang mesin pos. Jika jumlah uangnya kecil, pelayan pasti tidak akan mengatakannya demi menjaga nama baik Rasmono. Tapi 1 triliun rupiah terlibat dan itu jumlah yang besar. Pelayan sudah pasti tidak berani memberikan kredit tanpa izin. Keheningan canggung menyelimuti mereka selama beberapa saat. Sudut bibir Rasmono berkedut. Seumur-umur dia tidak pernah membayangkan akan dipojokkan seperti ini. Digunakan oleh orang lain sebagai alat tawar-menawar, orang itu malah menang dan merebut semua harta miliknya. Ada yang lebih memalukan dari ini. Jika Rasmono tidak buru-buru menjaga wibawanya, kedepannya agak sulit untuk tetap bertahan. Aku sedang terburu-buru untuk keluar hari ini. Aku meninggalkan beberapa kartu di rumah. Siapapun yang ikhlas meminjamkan uang kepadaku, aku akan mengembalikannya setelah itu. Rasmono tersenyum kepada semua orang. Dia memang punya uang, tetapi dia tidak bisa memindahkannya. Jika keluarga besarnya tahu dia kehilangan 1 triliun lebih dalam setengah jam, mereka mungkin akan mematahkan tangannya. Bahkan mungkin memengaruhi suksesi tahta di masa depan. Keturunan keluarga kaya saling bertukar pandang. Di masa lalu, mereka pasti akan berinisiatif untuk meminjamkan uang. Malah dengan senang hati membuat Rasmono berutang budi kepada mereka. Tapi hari ini terlalu aneh. Rasmono belum pernah memenangkan satupun pertandingan. Jika Rasmono kalah lagi kali ini, uang yang mereka pinjam kemungkinan besar akan terbuang sia-sia. Tuan Rasmono, aku sedang terburu-buru untuk pergi. Jadi aku tidak membawa banyak. Aku hanya punya uang 4 miliar rupiah untuk kamu gunakan dulu. Aku punya 7 miliar lebih. Jadi kamu bisa menggunakannya dulu. Orang-orang ini tidak berani menolak. Mereka terpaksa harus meminjamkan sejumlah uang kecil, hanya untuk menunjukkan kepedulian. Rasmono bisa menebak kekhawatiran mereka. Apa yang tampak di wajah mereka menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tapi hatinya gelisah. Kecuali dia memenangkan babak ini. Jika dia kalah, sulit untuk membangun kembali martabatnya di lingkungan ini. Harus menang. Rasmono membangkitkan niat berapi-api. Ia membuat alasan dan pergi ke kamar mandi. Setelah menarik diri dan pergi ke pojokan, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi penanggung jawab taman bermain. Manajer Malvin, tolong bantu aku. Tuan Rasmono, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu semuanya. Sejujurnya, aku sudah lama tidak senang dengan anak itu dan menantikan kabarmu. Manajer Malvin terkekeh. Sangat bagus. Lain kali aku akan memperkenalkan kerjasama yang baik padamu. Tuan Rasmono, santai saja. Jangan sungkan begitu. Merupakan suatu kehormatan bagiku bisa melayanimu.
Kamu bisa bertaruh 23 poin di pertandingan berikutnya. Percayalah, kamu akan memenangkan kembali semua modal dan keuntunganmu. Rahasiakan untukku dan akan kuberi 10% setelahnya. Sip. Gara-gara senyum terlalu lebar, telinga manajer Malvin hampir retak sampai ke akar telinganya. 10%? Dia tetap untung ratusan miliar. Bisnisnya akan segera berkembang. Rasmono membasuh wajahnya, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia kembali ke pertandingan dan duduk. Rasmono melirik ke arah bandar judi. Bandar itu menunjuk headset di telinganya, lalu mengangguk sambil tersenyum. Dia sudah menerima instruksi. Rasmono yakin bisa memenangkan permainan ini. Pak Agam, saya pastikan lagi, yakin mau bertahan? Tanya bandar itu. Tentu, ucap Agam dengan ekspresi datar. Saat Rasmono keluar tadi, Agam sudah menduga pihak lawan sedang merencanakan trik curang. Gelagat samar dan penuh makna dua orang di depannya makin membuktikan spekulasi tersebut. Namun, Agam sudah membuat persiapan. Dia bukannya takut Rasmono bermain trik, dia justru takut pria itu tidak berani bermain. Selama orang itu masih punya nyali bermain, dia hanya akan kalah lebih menyedihkan. Tunggu, aku pikir terlalu membosankan untuk bermain seperti ini. Lebih baik menambahkan beberapa kepingan. Sepertinya akan tambah menyenangkan. Saran Rasmono sambil tertawa. Berhubung ini adalah permainan yang harus dimenangkannya, pasti ada sesuatu yang lebih besar. Dapatkan kembali uangnya dan ambil kembali apa yang telah hilang sebelumnya. Bahkan dengan bunga. Aku tidak masalah dengan itu. Agam tertawa santai. Benar dugaannya. Semua sudah diatur. Dari sudut pandang Rasmono, Agam juga terpikat untuk lanjut. Judi uang terlalu membosankan. Mengapa tidak bertaruh pada sesuatu yang lebih berharga? Rasmono mengeluarkan segel resmi dari sakunya dan berkata, ini adalah segel resmi Grup Tekstil Timur. Selama kamu menang, Grup Tekstil Timur akan menjadi milikmu. Mendengar ini, semua orang terhenyak kaget. Grup Tekstil Timur, perusahaan pemintalan benang terbesar di wilayah timur. Perusahaan yang terdaftar. Raksasa pajak lokal. Aset gabungan berjumlah 26 triliun rupiah. Menjadikannya salah satu perusahaan terkemuka dari keluarga Anderson. Rasmono membawa aset besar grup untuk dijadikan taruhan, benar-benar di luar dugaan. Rasmono melakukan ini untuk menunjukkan kehebatannya dan kekuatan keuangannya. Dan tentunya memulihkan statusnya di hati generasi kedua terkaya. Ini makin seru. Ayo mulailah. Sembari mengucapkannya, Agam meletakkan kartu hitam di atas meja. Ada 30 triliun lebih di dalam kartu. Kalau kamu menang, semua uang di dalamnya menjadi milikmu. 30 triliun lebih. Kamu sudah memastikan kalau itu bukan mata uang Zimbabwe, kan? Goda Rasmono. Seluruh keturunan keluarga-keluarga kaya itu tampak mencemooh. Dilihat dari seluruh wilayah timur, sangat sedikit kelompok yang memiliki aset mencapai 30 triliun. Orang biasa tanpa kekuatan dan kejayaan, tetapi juga berhayal menghabiskan 30 triliun. Hanya bisa bermimpi. Coba gesekkan saja dan kamu akan tahu. Agam berkata dengan santai. Bandar itu mengambil kartu ban dan menggeseknya di mesin pos. Deretan angka yang tertera di sana membuatnya tercengang seketika. Setelah beberapa detik, Bandar meletakkan kartu ban itu sambil berkata, taruhannya valid, kalian bisa mulai. Wah! Mendengar ucapan Bandar tersebut, semua orang tercekat tak percaya. Rasmono, Friska, dan yang lainnya semua sontak membeku dan menatap Agam kebingungan. Meskipun mereka terbunuh, sampai kapanpun sulit membayangkan orang seperti Agam menyimpan 30 triliun rupiah di dalam kartunya. Terlalu seram untuk dibayangkan. Michelle hendak membuka mulutnya, tapi dia sudah kehabisan kata-kata. Pecundang miskin tanpa pekerjaan dan latar belakang ini diam-diam punya 30 triliun rupiah. Dari segi aset, dia ternyata lebih kaya dari penampilan luarnya. Memikirkan hal ini, Michelle makin gelisah. Para keturunan keluarga kaya lainnya bahkan lebih tercengang. Meskipun keluarga mereka berkecukupan dan masing-masing dari mereka memiliki harta kekayaan lebih dari 200 miliar rupiah, belum ada yang mampu mencapai level 20 triliun. Bisa dibilang dari segi aset, Agam lebih unggul dari sebagian besar orang yang hadir.
Menarik, ini menarik. Rasmono hanya tersenyum muram. Kehilangan kuda hitamnya bukanlah berkah. Kehilangan 1 triliun rupiah yang sebelumnya hanyalah pemanasan, bukan hidangan utama. Jika dia memenangkan babak ini, dia tidak hanya akan memenangkan kembali semua kekalahan, tetapi juga menghasilkan 30 triliun rupiah dengan sekejap. Itu baru namanya rezeki nomplok. Bandar menjatuhkan dadu. Rasmono tersenyum dan berkata, "Ronde terakhir, kamu yang pertama." Agam menyipitkan mata dan berkata, 13 poin. Kecil. Kamu bertaruh pada angka kecil. Maaf, kamu kalah. Sudut bibir Rasmono terangkat saat dia tersenyum dan berkata kepada Banda, "Aku bertaruh 23 poin. Besar." Begitu Rasmono memberi perintah, dadu secara otomatis disesuaikan menjadi 23 poin. Agam tidak panik. Setelah manajer Malvin, yang bersembunyi di kegelapan, menyelesaikan operasinya, dia mengungkapkan senyum puas. Ketika dia hendak meninggalkan tempat kejadian dan mencari tempat untuk mengumpulkan uang, seorang pria parubaya muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Melihat orang di hadapannya ini, Pak Malvin menjadi ketakutan setengah mati. "Uang, Pak Lukman." Mulut manajer Malvin gemetar dan kering. Manajer Malvin tanpa ekspresi mengulurkan tangannya. Manajer Malvin dengan gemetar juga menyerahkan walkie-talkie. Setelah Pak Lukman menyita semuanya, dia berkata dengan nada enteng, "Putar kembali." Mendengar titah Pak Lukman, bandar itu sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas kehadiran Pak Lukman di balik kerumunan. Tanpa basa-basi, dia kembali memutar dadu. Bab 239, Eksploitasi Identitas. Pak Lukman mematikan interkom. Pak Lukman bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Singkirkan." 2 pengawal tiba-tiba melompat keluar dari sudut. Tanpa menunggu Pak Malvin memohon belas kasihan, mereka mencengkram leher Pak Malvin untuk mencegahnya bersuara. Kemudian menyeretnya keluar seolah-olah dia seekor bebek. Pak Lukman mundur ke pintu dan berseru, "Hei Pak Tua Wangsa, masalahnya sudah beres." "Hehe, aku tidak akan mengabaikan orang-orang yang dihargai oleh ketua. Lagi pula, tanpa kultivasi dan dukungan ketua, aku, Lukman Darsono, tidak mungkin memiliki pencapaian seperti sekarang ini. Pak Agam di sini bersamaku, kamu harus yakin padanya." Agam melihat bahwa poin dalam dadu dikembalikan ke keadaan semula. Ia kemudian melirik ke arah Lukman Darsono. Kebetulan Lukman Darsono juga menoleh. Tatapan keduanya bertemu. Lukman Darsono bergidik, tersirat kekaguman yang mendalam di matanya. Sungguh tidak mudah bagi Agam untuk bisa mengenali dirinya sendiri di antara begitu banyak orang dalam sekali tatapan. "Jangan menunda waktu," desak Rasmono. Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan 30 triliun rupiah. Bandar memandang Rasmono dengan sorot kasihan. Pemuda ini masih mengira dirinya akan mendapat banyak uang. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah kalah. Sosok yang bisa membuat Pak Lukman mandiri, terlepas dari aturan bahwa yang boleh menyinggung keluarga Anderson sudah pasti tidak boleh orang biasa. Geng miskin generasi kedua yang kaya berpikir bahwa pemuda yang tampaknya biasa di depan mereka ini mudah diintimidasi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah bos yang sebenarnya. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa malah linglung?" "Pukah!" desak Rasmono tidak sabar. Bandar mencibir di dalam hatinya. Membuka trik dadu sementara berhadap-hadapan. 13 poin. Kecil. Suara Bandar tidak keras, tapi efeknya seperti guntur, mengejutkan semua orang. Piuk Rasmono tiba-tiba menyusut dan senyum di wajahnya langsung membeku. "Mustahil!" Rasmono menggebrak meja dan bangkit, kehilangan kesabarannya. "Tidak mungkin kamu yang menang. Kamu pasti curang. Aku memiliki mata transparan. Apa itu dihitung sebagai kecurangan?" Agam bertanya sambil tersenyum. "Omong kosong. Kamu bilang memiliki mata transparan. Kamu menganggapku tolol atau apa?" "Hah?" hadik Rasmono dengan emosi. "Aku sudah mengatakannya. Tapi kamu masih tidak percaya padaku. Jadi nggak ada yang bisa aku lakukan." Agam mengangkat bahunya cuek, ingin mempermainkan perasaan Rasmono. "Aku memenangkan permainan ini.
Grup tekstil timurmu jadi milikku, kan? Bandar itu berkata dengan tatapan kosong. Agam memenangkan babak ini. Wakil menyerahkan kartu ban dan stempel resmi kepada Agam. Kembalikan segel resmiku. Rasmono bereaksi dengan putus asa bergegas maju. Para preman yang bersembunyi di tengah keramaian itu sudah lama menunggu. Mereka langsung menerkam Rasmono. Rasmono berkata dengan marah, "Aku ini calon kepala keluarga Anderson. Apa kalian tidak takut menghancurkan wajah keluarga Anderson dengan melakukan ini?" Dealer mencibir dan berkata, "Tuan Rasmono, Pak Aga menggunakan 30 triliun untuk melakukan lindung nilai dengan grup tekstil timur. Sekarang setelah kekalahanmu, grup tekstil timur secara alami akan menjadi milik Pak Agam. Dalam 24 jam ke depan, restoran Gerawai akan mengatur para profesional untuk membereskan segala urusanmu. Kamu dapat memilih untuk membayar tagihan, tetapi pastinya kamu akan membayar harga yang sangat tinggi. Percayalah, harganya tidak lebih kecil daripada kehilangan grup tekstil timur. Jika dia ingin memberi bandar itu 100 nyali, dia tidak akan berani mengancam keluarga Anderson." Kata-kata tersebut disampaikan oleh Lukman Darsono melalui earphone, lalu ia menceritakannya kembali. Dengan dukungan Lukman Darsono, keluarga Anderson bukanlah apa-apa. Rasmono hendak mengatakan sesuatu ketika ponselnya berdering. Kakeknya tiba-tiba menelepon. Begitu Rasmono menjawab telepon, lelaki tua itu berteriak ganas. "Apa yang kamu lakukan? Dasar anak kurang ajar. Grup tekstil timur adalah sumber penghidupan keluarga Anderson. Butuh beberapa dekade untuk mencapai titik ini. Kamu malah membawanya ke meja judi. Apakah kamu mencoba menyeret seluruh keluarga Anderson ke dalamnya?" Wajah Rasmono pucat seputih kertas. Dia berkata dengan mulut gemetar, "Kakek, aku dijebak. Lagi pula aku hanya membuat janji lisan. Tidak ada gunanya dia mengambil segel resmi. Kita bisa menolak untuk mengakuinya." "Omong kosong. Keluarga Anderson selalu menepati janji. Kamu bertaruh di depan begitu banyak orang dan sekarang kamu ingin menyangkalnya setelah kalah. Kamu benar-benar sudah mempermalukan leluhur-leluhur kita." Orang tua itu berteriak dengan emosi meluap-luap. Apakah dia benar-benar harus menepati janjinya? Tentu saja tidak. Jika dia tidak menjawab panggilan telepon Heru Suwandi, dia akan menolak untuk mengakuinya, meskipun pria itu membunuhnya. Grup Tekstil Timur itu adalah perusahaan beraset puluhan triliun yang dibangun oleh keluarga Anderson setelah puluhan tahun beroperasi dan upaya keras yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu hilang di meja judi. Orang tua itu sangat marah sampai-sampai hampir tersedak ludahnya sendiri. Namun, tak ada lagi pilihan yang tersisa untuknya. Keluarga Suwandi menatapnya. Rasmono tidak berani menyangkalnya. Jika ia menyangkal, keluarga Anderson bukan cuma akan kehilangan usaha keluarga yang bernilai puluhan triliun. Mereka juga akan kehilangan harga diri. Rasmono dibanjiri keringat dingin. Setelah kakeknya berkata demikian, dia benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Dia benar-benar kehilangan grup Tekstil Timur. Saat ini, Rasmono begitu tak berdaya hingga ingin memotong tangannya. Jika bukan karena ingin melindungi martabat, meskipun dia kehilangan 1 triliun rupiah detik ini juga, tetap saja diterima sebagai hal yang lumrah. Gara-gara keserakahannya, dia menjual sumber kehidupan keluarga Anderson kepada orang lain. Sayangnya, tidak ada pil penyesalan yang dijual di dunia. Rasmono ditadirkan untuk membayar mahal karena telah meremehkan Agam. Mengingat perilaku bodohmu, aku memutuskan untuk mencabut statusmu sebagai penerus kepala keluarga, kata pria tua keluarga Anderson dengan suara yang dalam. Wajah keluarga Anderson berubah drastis sampai-sampai Friska juga tercengang. Kakek, jangan. Kumohon, aku berjanji, aku pasti tidak akan mengulanginya. Tolong beri cucumu kesempatan lagi. Suara Rasmono gemetar. Gelenya rasa penyesalan memenuhi hatinya. Kesempatan. Untung aku masih ingat kamu itu cucuku. Kalau orang lain yang membuat kesalahan besar, mereka pasti sudah dieksekusi oleh Jody sejak lama. Kamu masih punya muka untuk minta kesempatan. Kembali ke sini sekarang. Kalau kamu membuat masalah lagi, silakan cari tempat untuk menggantung diri. Tanpa menunggu Rasmono mengucap sepatah kata pun, pria tua itu dengan marah memutuskan teleponnya. Kaki Rasmono bergetar, tubuhnya lemas,
Dia sontak pingsan di tanah. Keadaannya jauh dari kata baik-baik saja sekarang. Harga diri hilang, uang hilang, bahkan identitas sebagai penerus kepala keluarga juga hilang. Apa itu putus asa? Persis seperti ini. Suara yang keluar dari ponsel tidak keras, tetapi situasinya sangat sunyi. Selain itu, suara orang tua itu sangat keras hingga semua orang tahu kalau Rasmono telah dicopot dari posisinya sebagai penerus kepala keluarga Anderson. Keturunan keluarga kaya itu saling bertukar pandang dan mundur 2 atau 3 langkah pada saat bersamaan, seolah-olah mereka takut terlibat dengan Rasmono. Tatapan mata Rasmono berubah, tidak lagi penuh kekaguman, melainkan penuh rasa jijik dan hina. Satu orang lagi yang merasa tidak nyaman sudah jelas Friska. Dia menghabiskan banyak uang hingga akhirnya berhasil naik ke kapal pesiar mewah milik Rasmono. Akibatnya, sebelum dirinya puas pamer harta, orang-orang telah menghilang. Apalagi dia baru saja menikah dengan Rasmono. Sialnya, Rasmono rugi besar seperti ini. Siapa yang sudi dekat-dekat dengan pria bangkrut itu di masa depan? Bisa dibilang dia menghabiskan seluruh hidupnya mengikuti Rasmono. Friska melihat beberapa teman wanitanya berkumpul bersama dan berbisik satu sama lain sambil melirik ke arahnya. Wajah mereka dirias meriah dan ekspresi mereka terkesan melecehkan harga dirinya. Rasanya seperti ditampar bolak-balik. Betapa bangganya dia dulu, dan betapa hina dia sekarang. Segala macam emosi melonjak. Dia tidak tahan lagi. Matanya menjadi gelap. Seketika dia pingsan. Gendong dia keluar. Bandar itu hanya melambaikan tangannya. Beberapa pengawal keluar dan membawa Friska pergi. Seketika Rasmono juga pingsan di tanah dengan wajah kusam dan membiarkan orang-orang menyeretnya pergi. Suasana berubah menjadi lebih tenang kali ini. Pandangan semua orang tertuju pada Agam. Siapa sangka orang ini, yang mereka pandang rendah, justru mendesak Rasmono ke dalam situasi putus asa. Jika harta kekayaan miliknya mencapai 30 triliun rupiah dan ditambah dengan aset besar, sekarang hartanya bernilai lebih dari 60 triliun rupiah. Ah, betapa beruntungnya Agam. Jika melihat seluruh wilayah timur, aset pribadinya sudah mencapai 60 triliun lebih. Lebih dari cukup untuk disebut orang kaya berpangkat tinggi. Butuh waktu lama bagi Michelle untuk bereaksi. Dia menatap Agam dengan sorot yang rumit, sulit diartikan maknanya. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia punya kekayaan sebesar itu? Apa dia benar-benar bukan orang biasa? Michelle tercabik-cabik dalam keraguan, dan kegelisahan membuncah di benaknya.